Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Dengan iman kita selamat di dunia dan akhirat. Dengan iman kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita, junjungan yang selalu kita rindukan, yang semoga senantiasa kita buktikan dengan cara meningkatkan ittiba, membuktikan kita bisa meniru dan mencontohnya dalam kehidupan kita, menjalankan sunnah-sunnahnya baik dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, bagaimana kita mendidik orang-orang yang kita cintai, mengarahkan, membimbing mereka agar selalu berada di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan cucunya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka demi Islam yang mulia ini, dan kepada siapapun yang selalu berusaha, yang bersungguh-sungguh setia di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Tentu sebelum saya memulai, izin kepada guru saya Dr. Dasman yang hadir di tengah-tengah kita, izin Ustaz, dan kepada seluruh para ustadz, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir dalam kajian kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan selalu melindungi kita dan selalu memberikan taufik kepada kita. Khafillah, pagi ini kita akan berbicara tentang gambaran
keluarga yang ada dalam Al-Quranul Karim. Keluarga di dalam kehidupan seorang mukmin adalah hal yang paling pokok. Hisnul Hasin, benteng yang kokoh. Dia adalah tempat kita berlindung, tempat kita menjaga diri kita dari fitnah, tempat menjaga diri kita dari seluruh keburukan di luar sana. Rumah bukan sekedar tempat istirahat, rumah bukan sekedar tempat kita melepaskan kelelahan kita satu hari bekerja, bukan. Tapi rumah adalah tempat yang paling baik untuk seorang muslim menyambung kebaikannya kepada Allah Azza wa Jalla, menyambung hubungannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan kita sebagai mukmin di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang butuh kepada keluarga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak mau menikah, yang tidak menjalankan sunnah Nabi dan antaranya pernikahan apa? Bukan dari golongannya. Bahkan subhanallah, di antara syariat yang tersisa nanti di hari kiamat, di saat kita berada di surga Allah, adalah syariat pernikahan. Pasangan kita di dunia akan menjadi pasangan kita di akhirat. Bahkan orang-orang yang tidak menikah di dunia pun akan Allah nikahkan di akhirat. Karenanya di surga tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang tidak menikah. Semuanya menikah. Bahkan menikah dengan istrinya ketika di dunia dan menikah dengan bidadari. Adam alaihissalam ketika berada di surga dengan seluruh kenikmatan, dengan seluruh fasilitas yang ada, rasanya Adam tidak menikmati keindahan surga dengan sendirian. Maka kemudian Allah ciptakan istrinya Hawa. Di dalam surga pun begitu. Adam tidak merasakan keindahan dalam menikmati seluruh keindahan surga. Ternyata barulah sempurna keindahan itu setelah Allah ciptakan istrinya. Bahkan kehidupan kita di dunia ini di saat seseorang telah meninggal dunia, setelah dimasukkan ke alam barzah, di alam kubur, seorang mukmin melewati 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Ketika seorang mukmin melewati pertanyaan ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya taman surga. Allah perlihatkan tempatnya nanti. Allah lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dan seluruh kenikmatan itu tidaklah sempurna. Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Ketika dia selamat dari pertanyaan tadi, kemudian dia bahagia, bahkan ada makhluk yang datang dengan rupa yang sangat indah, aroma yang sangat wangi, lalu dia bertanya, man anta? Siapa kamu? Maka dia menjawab, saya adalah amal saleh kamu ketika di dunia. Dengan seluruh keindahan surga, keindahan alam barzakh. Apa yang diminta kepada Allah? Aqimis sa'ah, ya Rabbi aqimis sa'ah. Tegakkan hari kiamat. Untuk apa hamba ini meminta kepada Allah agar Allah segerakan hari kiamat? Apa jawabannya? Hatta
hatta arji'a ila ahli, agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku, kembali dengan keluargaku. Bayangkan peristiwa yang subhanallah ketika kita akad. Berapa lama kita akad? Kunikahkan anak kandungku fulana. Antum jawab, saya terima nikahnya. Berapa lama? 2 menit? 3 menit? Yang berulang lama ya? Kecuali yang belum sah kata saksi kan? Ya. Mulai dari saat itu, ya kan? Sampai kemudian kehidupan pernikahan kita itu terbawa, teringat memori begitu banyak keindahan yang kita lakukan bersama keluarga kita di dunia, sehingga setelah kita selamat di saat kritis, di saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka yang kita minta kepada Allah agar kemudian Allah tegakkan hari kiamat dan kembali bisa berkumpul dengan keluarganya. Bayangkan Pak, di urusan keluarga bukan hanya urusan ujung hitam, bukan masalah sepele, bukan masalah ya titik hitam di ujung kuku, bukan masalah keluarga, masalah besar dalam Islam. Masalah keluarga bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang sangat agung dalam Islam. Bahkan perjalanan kita di dunia itu masalah keluarga. Setelah kita berpindah di alam barzah, setelah kita selamat dengan pertanyaan yang kita ingat juga keluarga, ingin membanggakan kepada keluarganya apa yang telah ia peroleh, ingin ngabarkan kepada keluarganya, dan sampai nanti syariat pernikahan pun kan Allah hadirkan juga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saatnya kita kembali belajar dari 2 sumber yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya kita membuka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, belajar dari untayan-untayan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keluarga. Bahkan Pak, kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, Allah mensyariatkan salat. Apa bunyi ayatnya? Wa aqimus salah. Allah menyuruh kita untuk zakat. Wa atuz zakah. Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah menyuruh kita haji. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sebutkan ayatnya secara umum. Allah berikan ruang untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Bagaimana salat? Nabi contohkan. Bagaimana bayar zakat? Nabi contohkan. Bagaimana puasa? Nabi praktekkan. Bagaimana haji? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama dalam melaksanakannya untuk kita contoh. Bahkan ya, Nabi kita mengatakan khudhu anni manasikakum. Dalam salat apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam syariat, di dalam hukum Islam, di dalam rukun-rukun Islam tadi, Allah Azza wa Jalla jelaskan secara umum dan Allah berikan ruang untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Tetapi terkait dengan keluarga, mulai dari wanita yang boleh kita nikahi dan yang tidak boleh, sampai terjadinya proses pernikahan, sampai setelah menikah bagaimana kehidupan hubungan suami istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana cara mencari rezeki, dan bahkan kalau terjadi perpisahan, baik itu cerai ataupun perpisahan dengan kematian, Allah jelaskan secara rinci dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga itu bukan masalah yang sepele. Allah sendiri yang menjelaskan, Pak. Tidak seperti mana ibadah-ibadah lain. Tidak seperti ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain tadi.
Tapi berkaitan dengan keluarga, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana yang seharusnya kita. Makanya kalau kita tanya hari ini, ya, apa kita suci kita? Jawabannya Al-Quran. Apa mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah Al-Quran. Apa pedoman hidup kita dalam menjalankan perintah Allah adalah Al-Quran. Tapi terkadang sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian kita belum memaksimalkan untuk mengambil panduan tentang keluarga dari Al-Quranul Karim. Maka itu pagi ini sekilas kita akan membahas ya, bagaimana panduan-panduan itu. Kalau kita berbicara Al-Quranul Karim tentang keluarga dan bagaimana gambarannya, maka kita dapatkan 4 potret keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang suami dan istrinya salihah. Suaminya saleh dan istrinya salihah. Tergambar dalam kisah kehidupan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Tergambar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam bab ini, dari kehidupan Nabi sampai kehidupan manusia biasa. Dari Nabi hingga manusia biasa. Allah ceritakan yang mewakili ya bahwa suami saleh, istri saleh dari kalangan Nabi. Salah satunya adalah Nabi kita SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang bukan manusia atau yang bukan profesi mereka atau yang manusia biasa adalah kisahnya siapa? Kisahnya keluarga Imran. Dia manusia biasa yang bukan nabi. Bahkan Allah sebutkan salah satu dari nama surat dalam Al-Quranul Karim, namanya Ali Imran, keluarga Imran. Subhanallah. Seorang manusia biasa tapi Allah jadikan panduan keluarga dari kehidupannya. Kisah Luqman dengan keluarga, bagaimana beliau mendidik. Imran seorang tokoh ahli ibadah. Luqman manusia biasa, bahkan seorang pengembala. Kalau dilihat dari secara fisik pun disebut oleh para ulama tafsir, ya biasa saja. Ya, tidak seperti orang-orang lain yang gagah, tapi Allah jadikan hikmah pada dirinya. Potret yang kedua, keluarga yang suaminya baik berpasangan dengan seorang istri yang tidak baik. Keluarga siapa? Keluarga siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah kisahkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Potret yang ketiga adalah kebalikannya. Istrinya salihah, suaminya tidak beriman. Siapa dia? Fir'aun. Asia, wanita yang salihah. Bahkan disebutkan adalah ya min sayyidat, ya, pemuka-pemuka wanita dalam surga Allah Azza wa Jalla nantinya. Dan yang keempat, yang mana kedua-duanya tidak baik. Keluarga siapa? Keluarga Allah kisahkan dalam satu surat penuh. Surat Al-Lahab. Mereka kompak tapi dalam keburukan. Ummu Jamil dan disebut oleh tafsir berjalan menghina Nabi SAW, yang suaminya juga pergi di jalan lain ke pasar mencaci maki Nabi SAW. Ini kekompakan yang tidak perlu ditiru, ya kan? Kesamaan satu visi yang tidak tepat di dalam kehidupannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Itu secara umum.
Dan kalau kita perhatikan kehidupan kita hari ini, maka kita dapatkan gambaran-gambaran bagaimana potret itu mewakili kehidupan manusia hari ini. Betul tidak? Ada orang-orang yang subhanallah, ya semoga kita yang hadir dalam majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita termasuk orang yang Allah berikan ya rezeki untuk mendapatkan kedua pasangan yang baik, kedua pasangan saleh dan salihah, dan kemudian anak-anaknya juga saleh dan salihah. Kehidupan yang sangat luar biasa. Kita lihat misalnya dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin belajar tentang keluarga Rasulullah SAW, silakan dibuka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab dimulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Silakan dibuka mushaf antum. Kalau kita berbicara tentang keluarga Nabi SAW, inilah salah satu ayat yang berbicara tentang keluarga baginda kita alaihi salatu wassalam, yang mana urutan ayat ini adalah urutan yang mengisahkan tentang setelah kejadian perang Ahzab itu sendiri. Diawali pada ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 itu adalah ayat yang memulai kisah tentang perang Ahzab ya. Berbicara tentang perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar selalu mengingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dengan kondisi yang sangat sulit sampai orang-orang beriman di perang Ahzab sudah mulai berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berprasangka tidak baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Mereka sudah mulai. Karena apa? Perang Ahzab, perang yang dahsyat. Koalisi seluruh musuh-musuh Islam dalam perang itu. Mulai dari kafir Quraisy sampai orang Yahudi di Madinah. Perang Ahzab, perang yang sangat sulit. Kejadiannya bahwa kondisi Madinah ketika itu ya terjadi pancaklik. Makan susah, dingin. Kehidupan sangat sulit. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perang itu dan seluruh para sahabat ya membuat strategi, yang mana strateginya adalah menggali parit yang jarak dan dalamnya tidak sedikit, sehingga para sahabat kelaparan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang ikut kelaparan. Bukan prajurit yang lapar ya, pemimpinnya kenyang. Nah, tapi dia adalah seorang pemimpin yang juga mengikutkan, yang juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, oleh pasukannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya ikut mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Maka disitulah kita dapatkan kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang mulia mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan. Siapa sahabatnya? Jabir bin Abdullah. Kasihan melihat Nabi SAW yang kelaparan. Pulang dia ke rumah mengabari istrinya untuk masak. Ya, kemudian ya ingin mengundang Nabi dan beberapa sahabat saja. Setelah masakan selesai, dikabari Nabi SAW untuk datang makan ke rumahnya. Tapi Nabi mengundang seluruh pasukan untuk datang ke rumah beliau. Cemas apa tidak dia? Cemas, Pak. Yang diundang untuk 5 orang datang 1 kompi. Ya subhanallah. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan diangkat makanannya dulu. Sampai Nabi SAW yang mengambilkan, dan pada akhirnya seluruh sahabat, seluruh pasukan yang hadir di situ mendapatkan makanannya. Kisah yang lain juga ada tentang masalah kurma di situ. Silakan dibuka nanti sirah Nabi SAW. Kondisi sangat sulit. Madinah tidak ada makanan, musim dingin, mereka harus menggali parit. Maka subhanallah, dimulainya kisah perang Ahzab pada ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-21, Allah sebutkan tentang ayat yang sering kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah terdapat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita semuanya umatnya. Subhanallah, pertanyaannya ikhwah fillah rahimakumullah, Allah jadikan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah ini pada kisah perang Ahzab. Ini belum berhenti ini. Ayat ini bicara tentang Ahzab belum selesai. Allah jadikan ayat ini, ayat yang ke-21 dalam surat Ahzab, bagian dari urutan ayat-ayat yang bicara tentang perang Ahzab, yang merupakan keteladanan bagi kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia puncak keteladanan umat ini. Allah kisahkan dalam kisah ayat-ayat tentang perang Ahzab. Pertanyaan kita, bukankah ayat ini di dalam Al-Quran juga ada surat Muhammad, ya kan? Tetapi kenapa Allah tidak kisahkan ayat ini, sebutkan pada surat Muhammad itu sendiri? Tapi kenapa ayat ini ada pada surat Al-Ahzab yang berkisah tentang surat Al-Ahzab atau perang Ahzab? Kalau kita ingin melihat hikmahnya, maka kita bisa melihat hikmah itu dalam ilmu munasabat, antara korelasi ayat sebelum dan ayat sesudah. Itu bisa kita lihat bahwa di antara hikmah kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kisah perang Ahzab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di saat semua kaum muslimin sudah merasa risau, bahkan saat semua kaum muslimin sudah merasa berubah atau sudah mulai berprasangka buruk kepada Allah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar di saat sulit, tetap tetap optimis akan pertolongan Allah. Inilah puncak keteladanan itu. Tidak semua orang mampu di saat sulit bisa bersabar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar di dalam menghadapi ujian yang berat di saat itu, tetap mencontohkan. Dialah keteladanan bagi umat ini. Allah jadikan ayat yang mulia ini dalam kisah perang Ahzab. Ayat 21, ayat 22, kemudian sampai ayat 23, 24, 25, 26 dan ayat yang ke-28 Allah berpindah pada kisah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-27 itu adalah kisah perang Ahzab. Di ayat 21-nya Allah sebutkan tentang keteladanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Ayat ini bicara tentang sebuah orientasi keluarga. Apa orientasi keluarga kita? Apa orientasi kehidupan keluarga kita? Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi, khitab Nabi kita, "Ya ayyuhan nabi," wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada perempuan-perempuanmu, kepada keluargamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian ingin kehidupan dunia, wazinata dan seluruh keindahan dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna, sini aku berikan, tapi aku lepaskan setelah itu dengan cara baik. Baik-baik. Subhanallah. Ini sebuah orientasi. Nabi mengajarkan keluarga mukmin agar orientasinya apa? Apa? Agar orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ini kisahnya kan keluarga Nabi SAW yang meminta tambahan,
belanja. Ya, biasa saja. Memang begitulah kehidupan. Bukan tidak cukup. Ya biasa wanita. Maka kemudian yang dipanggil Nabi kita SAW yang pertama siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan tentang hal ini. Apa kata Aisyah? Apakah untuk hal ini aku perlu ditanyakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi ingin mengajarkan agar menjadikan orientasi keluarga mukmin untuk kehidupannya adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia ini akan berakhir. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh seorang sahabat ketika dia terbangun dari tidurnya, berbekas alas tidurnya. Mereka para pemimpin dunia Persia dan Romawi, kehidupan mereka mewah. Engkau bisa ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Mali walid dunia, kata Nabi SAW. Tidak ada urusan saya dengan dunia ini. Tidak ada urusan saya dengan dunia ini. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa perjalanan kita di dunia ini ya tak ubah seperti seorang yang berteduh sejenak di bawah pohon. Beginilah kehidupan kita, ikhwah fillah. Orientasi kita bukan duniawi. Orientasi kita bukan hanya sekedar kita hidup, punya rumah, punya kendaraan, duit banyak, untuk liburan, untuk beli ini dan itu, bukan itu. Makanya tanyakan kepada Al-Quranul Karim, apa orientasi kehidupan kita? Tanyakan kepada keluarga baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Orientasi kita adalah akhirat. Orientasi kita adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia membangun keimanan. Bahkan tidak hanya kepada keluarga Nabi saja, bahkan dididik oleh Nabi keluarga, sahabat dan anak para sahabat. Bagaimana dialog-dialog itu tertanam pada diri anak-anak sahabat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika terjadi perang Badar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kaum muslimin yang di rumahnya ada dua laki-laki, satu berangkat, satu yang tinggal. Dalam sebuah kisah Sa'ad ibn Khaythamah dikisahkan ketika sang ayah juga ingin ikut berangkat dan anak juga ikut berangkat. Akhirnya mereka mengundi siapa yang harus berangkat. Setelah diundi keluar nama siapa? Putra beliau Sa'ad. Ayah tak mau begitu. Ayah saja nak berangkat. Apa kata Sa'ad? Kalimat yang luar biasa. Innahal jannah. Innahal jannah. Itu surga wahai ayahku. Lau kanat ghairuha la asartuka bih. Andaikan bukan surga, aku berikan itu kesempatan kepada ayah. Bayangkan. Ini adalah hasil kurikulum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mendidik para sahabat agar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada kehidupan akhirat yang menjadi orientasinya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Innahal jannah, silakan antum buka. Innahal jannah, wahai ayah, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan surga. Lau kanat ghairuha la asartuka bih. Andaikan bukan surga, aku berikan kesempatan itu kepada ayah. Sebuah visi besar yang sudah tertanam pada generasi. Dialog iman yang sudah membuahkan hasil pendidikan nubuah yang melahirkan generasi hebat dan kokoh. Hari sang ayah luluh menyerahkan kesempatan itu untuk berangkat kepada Sa'ad, dan pada akhirnya Sa'ad syahid pada perang Badar. Surga, ikhwah fillah. Surga. Itulah gambaran kehidupan para sahabat yang telah tertanam dalam keluarga mereka orientasi luar biasa tentang Allah dan Rasul, tentang yaumil akhir, tentang surga yang merupakan akhirul mahabbah.
Perjalanan terakhir kehidupan kita akan berakhir di surga Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana baginda kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada kamu satu kalimat. Dengarkan kalimat ini. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Gambaran bagaimana Nabi kita SAW untuk menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, jaga Allah, Allah akan menjagamu nak. Jagalah Allah, engkau dapat Allah di hadapanmu. Saya mencoba untuk mendialogkan ini ke anak saya. Anak saya usianya 6 tahun. Ketika saya sampaikan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah nak, bagaimana Allah menjaga, Allah akan menjagamu. Saya coba bertanya, walaupun usia 6 tahun, bagaimana menjaga anak, bagaimana menjaga Allah nak? Kata dia, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wallahi Pak, meleleh air mata saya. Meleleh air mata saya mendengarnya. Dan saya berharap dialog-dialog itu telah tertanam pada dirinya sampai dia besar nantinya. Anak saya 5 orang. Anak yang ke-6 saya, anak yang ke-5 saya usianya 6 tahun. Bagaimana Allah nak? Bagaimana menjaga agama Allah ini nak? Jangan spontan dia mengatakan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun bi. Ya Allah, hati kita meleleh mendengar. Hati kita tangisan bahagia yang dirasakan. Dan semoga itu terus hidup sampai dia besar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka apa dialog kita? Bagaimana kita menanamkan visi besar, orientasi kehidupan kita agar kita mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keluarga bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, jangan pernah melanggar Allah, aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kisah. Masih banyak kisah-kisah Nabi SAW dalam kehidupan yang bagaimana menanamkan orientasi keluarga agar cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Pada ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu di'faini wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ini adalah poin tentang sebuah kehormatan keluarga yang harus selamat dari perbuatan yang paling keji ini. Tanamkan kepada keluarga kita, tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai melakukan fahisyah, jangan mendekati fahisyah, jangan melakukan dosa yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla ini. Kalau ini dilakukan, maka akan Allah berikan azab 2 kali lipat. Maka tentang sebuah bagaimana keluarga ini terjaga dari perbuatan buruk, dari perbuatan yang keji ini. Ingatkan keluarga kita. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah bagi anak-anak kita, ingatkan. Ya. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Maka kita, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, kita yang mengajak, mengarahkan, membimbing. Ya, sang ayah mencontohkan, sang ibu juga mencontohkan bagaimana cara berpakaian dengan baik, bagaimana cara bergaul dengan baik, ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan kalimat-kalimat ini kita sampaikan. Maka jangan sampai kita di rumah hanya ya diam 1000 bahasa. Sang suami tidak bicara dengan istri, istri tidak bicara dengan suami.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesibukan berdakwah, beban yang sangat banyak, tapi Nabi SAW tetap memberikan ruang kepada istri-istri beliau untuk berbicara. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan sebelum tidur untuk bisa bicara, mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita daripada ibunda kita Ummahatil Mukminin. Di antara kisah yang menjelaskan tentang ini apa? Kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang menceritakan tentang kisah Abu Zar'in dan Ummi Zar'in. Ini tentang tipe-tipe suami. Ada beberapa kumpulan wanita yang masing-masing mencoba untuk menceritakan bagaimana karakter suaminya masing-masing. Nanti kita minta suatu saat Ustaz Dasman menjelaskan syarah hadis ini, menjelaskan bagaimana kisah hadis ini dan bagaimana pelajaran yang bisa diambil. Ya, silakan, Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, setia mendengar, sabar mendengar, walaupun Nabi sudah ngantuk. Nabi SAW mendengarkan kisah. Maka pada akhirnya, pada ujungnya, maka Nabi SAW mengatakan ya bahwa tentu apa yang ada pada diri Nabi SAW ya tidak yang terjadi pada kisah-kisah dari para ya istri-istri yang menceritakan karakter-karakter suaminya tadi. Ya. Masalahnya terkadang Ustaz ya, kita balik tengah malam, istri udah tidur duluan. Nah, ini masalahnya kita. Nah, terkadang jadwal kita keluar, ya kan? Kemudian balik jam 10, jam 11 malam. Tapi tidak mengapa. Ada saat-saat barangkali kita di rumah, ya silakan kita mengobrol. Ada pilihan keduanya. Kalau kita tidak bisa di tengah malam menjelang tidur, yang kedua Nabi SAW bicara dengan keluarga saat setelah azan menjelang salat. Hadisul mu'anasah. Nabi telah memulai pembicaraan keluarga sejak awal. Sejak awal pagi. Azan. Nabi SAW membagi malam kepada tiga bagian. Bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama bagaimana? Nabi SAW tidur. Sepertiga malam Nabi bangun. Setelah azan pertama Nabi SAW istirahat. Inilah hikmahnya 2 kali azan. Di sini berapa kali azan nih? Sekali azannya. Di kota Madinah sampai hari ini 2 kali ya. Apa fungsinya? Liyastarihal qa'im aw liyuqidhan na'im. Azan yang pertama itu untuk membangunkan yang masih tidur, biar dia bisa menutup malam dengan witir, ibadah. Atau yang sudah salat malam agar dia istirahat sejenak. Makanya ya, azan itu diberikan seperti itu hikmahnya, agar ada jeda bagi kaum muslimin yang masih tidur pulas bangun, bisa salat, dan yang sudah salat istirahat. Maka kemudian Nabi SAW istirahat, tetapi dalam sebuah riwayat juga disebutkan Nabi tidak tidur, bahkan yatanawam. Ya, yang tidur ya yang kelihatan tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Ada kalanya Nabi SAW salat tidak berwudu kembali, tapi ada kalanya Nabi SAW tertidur dan kemudian Nabi wudu. Nah, ketika azan sudah dikumandangkan, dia salat sunnah dan memulai untuk pembicaraan dengan keluarganya. Ya, makanya habis azan itu ada jeda. Itu salah satu hikmahnya. Gimana nak bicara Ustaz? Habis azan langsung qomat. Ya, banyak hikmahnya di sini, makanya baca hadis Nabi SAW. Ada hikmah, ada salat, ada doa, ada pembicaraan dengan keluarga. Nabi SAW bangunkan keluarganya, kemudian ya dia bicara. Maka itu ikhwafillah, lakukan, sampaikan tentang orientasi kita seperti apa. Ingatkan istri kita tentang dosa-dosa untuk menjaga kehormatan keluarga kita. Jangan sampai ya kita dan keluarga kita, anak-anak kita ini ya melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita bicara. Makanya subhanallah, kalau istri kita Pak misalnya ya berkeluh, bercerita, kemudian ya banyak hal yang diceritakan, terima saja. Karena memang fungsi kita ini sebagai qawam adalah tiang yang kokoh.
fungsi bukan hanya sekedar kepala, tapi dia ada al-amud sebagai tiang yang menopang ya keselamatan, menopang seluruh ya keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Kita sebagai tempat curhatnya. Makanya kalau kita menjadi tempat curhat, itu benar sudah. Jangan ditolak. Nanti berpindah tempat curhat. Ya, curhat di Facebook, curhat ke teman lama di grup dan seterusnya, itu bahaya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita telah didatangi oleh istri kita dan cerita tentang anak, tentang keluarga, itu sudah pas. Sambut. Mungkin memang bapak-bapak kita semua punya ya banyak ya pekerjaan, banyak tugas, banyak beban, iya. Dan itu memang juga bagian dari tugas yang mulia yang diemban bagi seorang laki-laki. Tapi kalau kita lihat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia bukan hanya sekedar sebagai pemimpin, bukan sekedar penopang untuk mendapatkan rezeki, tapi dia juga bermakna tiang yang kokoh yang harus menopang ya keluarganya, tempat sandaran yang nyaman bagi istrinya. Apa-apa dia curhatin, apa-apa dia cerita. Begitu juga anak-anak kita, Pak, apalagi anak-anak perempuan kita. Bersyukur, Pak, kalau anak kita bercerita dengan kita. Anak-anak kita mengadukan apa, terima, Pak. Dan bahkan saya anjurkan kepada kita, anak-anak gadis kita, anak bujang kita, coba ngobrol, duduk, cerita apa yang sedang ada dalam pikirannya. Lihatlah Yakub alaihissalam, bagaimana kedekatan antara Yusuf dengan putranya ya Yusuf alaihissalam, yang pada akhirnya ketika Yusuf bermimpi, maka kemudian diceritakan. Tak semua orang menceritakan perkara mimpi kepada orang tuanya, tapi Yusuf saking dekatnya kepada ayahnya menceritakan bagaimana apa yang ia alami, sampai cerita mimpi pun diceritakan. Yakub alaihissalam seorang nabi, mengetahui ini tanda-tanda kenabian, maka ayahnya katakan, jangan engkau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Makanya kisah seseorang ya Nabi Yusuf misalnya, mulai dari fase kehidupannya, ujiannya yang ia alami pada setiap fase kehidupan sampai dia menjadi seorang pemimpin, maka itu semua adalah bagian yang tak terpisahkan dari kedekatan Yakub dan pendidikan yang diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Maka di antara hikmah kedekatan Yusuf dengan Yakub atau Yakub dengan putranya Yusuf, Allah jaga Yusuf dari perbuatan yang keji. Apa perbuatannya? Di mana Imratul Aziz menggoda beliau. Istri raja menggoda Yusuf alaihissalam. Ketampanan yang ada pada Yusuf yang membuat istri ya sang raja tergoda. Ya, maka kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Imratul Aziz menggoda dan Yusuf pun tergoda. Seorang pemuda yang tampan, yang sehat, dia digoda oleh wanita yang cantik, berharta, ya kan? Punya kedudukan. Tapi kemudian Allah SWT katakan, ya, walaula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena Yusuf melihat burhan Allah Azza wa Jalla. Apa di antara makna burhan itu? Para ulama tafsir mengatakan bukan hanya keimanan, tapi ternyata Yusuf alaihissalam melihat wajah ayahnya dekat. Di saat perbuatan itu Allah hadirkan wajah ayahnya, teringat dengan ayahnya. Subhanallah. Silakan buka buku tafsir. Kalau ayah tak pernah memberikan nasihat, tak pernah ngobrol dengan anak, nasihat apa yang diingat oleh anak kita? Kalau seorang ayah tak pernah akrab dengan anak, ya, tak pernah duduk bersama dengan anak, nasihat apa atau ingatan apa yang dia ingat dalam dirinya tentang kehidupan ini? Maka mulai sekarang kaum muslimin, kita ngobrol dengan anak kita, ajak dialog. Jangan suka ngobrol dengan orang di luar sana, tapi orang di rumah kita tinggalkan, ya kan? Mendatangi mereka ketika hajat saja jangan. Ya. Menyuruh anak ketika ada perlu saja jangan. Maka sering kita subhanallah di rumah
Yang ada hanya apa? Yang ada terkadang dialog, perintah satu arah, pembicaraan satu arah. Sering kita kepada anak-anaknya apa? Perintah saja. Udah makan kamu, belajar kamu, mandi kamu, udah tidur sana. Mana obrolan imannya? Seperti Nabi katakan tadi kepada Ibnu Abbas, ajak anak kita bicara, ajak anak kita ya berdialog. Ini yang dipandu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ighfilar Allah. Maka ini yang kedua. Pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar menjaga keluarga ini dari perbuatan yang keji. Nah, ayat yang berikutnya ayat 31, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima." Ini tentang kesolehan wanita, kesolehan pasangan. Ayat ini, jika seandainya istri-istri Nabi taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, Allah berikan pahala 2 kali lipat dan Allah berikan rezeki yang mulia. Maka kesolehan seorang istri membuka pintu rezeki bagi suaminya. Ketaatan para ummahat di rumah, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, akan membantu suaminya untuk mendapatkan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Bukankah ini disuruh oleh Nabi kita SAW? Banyak orang menikah karena kecantikan, karena harta keturunan, dan ada orang menikah karena agama. Tapi Nabi kita suruh fasfar bizatid din taribat yadak. Kunci keselamatan kita adalah dengan memilih wanita yang salihah. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kesolehan wanita itu perlu, karena dia akan menopang kebaikan dalam rumah tangga. Kesolehan wanita akan bermanfaat bagi keberlangsungan keluarganya, anaknya, kehidupannya. Maka itu Allah berikan kepadanya rezeki yang mulia dari sisinya. Ayat berikutnya khafillah rahimakumullah, ya nisa'an nabi. Ayat 32, lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ini mengajarkan tentang bagaimana keluarga di dalam sosial bermasyarakat. Bagaimana keluarga, ya, khususnya istri kita, untuk menjaga diri di tengah-tengah masyarakat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian ini istri-istri bukanlah wanita biasa. Fala takhda'na bil qawli, jangan kalian bicara yang apa itu? Bicara yang mendayu-dayu. Bicara yang apa lagi? Ya, bicara yang mengundang hati orang yang tidak baik. Silahkan bermasyarakat, silahkan bergaul. Mungkin istri kita ada interaksi di luar dengan jual beli, interaksi dengan tetangga. Silahkan bicara, tapi bicara yang baik. Ya, jangan bicara yang mendayu-dayu, bicara yang mengundang fitnah. Allah katakan fayatma'alladzi fi qalbi marad. Itu mengundang orang yang ada di hatinya sakit. Ibu kok bicara macam ini? Orang-orang yang sakit melihat itu peluang. Maka ingat istri kita kalau bicara dengan orang, ya bicara, ada keperluan silakan. Jangan pula dilarang mereka tak bicara kan? Ya, ditahan aja di rumah, bukan begitu. Silakan interaksi di masyarakat, tapi bicara sesuai dengan kebutuhan. Apa yang ingin disampaikan, sampaikan. Ya. Ini untuk para ummahat di tengah masyarakat, silahkan berbicara dengan siapapun, ya, dengan sesuai kebutuhan. Jika ada satu hal yang urgent untuk disampaikan, ya, terutama misalnya dalam jual beli. Beli cuman 2,5 cabai, obrolannya sejam di situ. Lama baliknya, tengok balik bawa cuman cabai bawang, lama kali baliknya bundanya. Banyak cerita situ tadi. Semuanya sudah kebutuhan apa jadi. Silakan. Para ummahat begitu juga, misalnya ada orang menelepon siapa, mencari suaminya, silakan. Sampaikan suami tidak ada, atau suaminya ada pekerjaan.
Di dalam masyarakat hati-hati. Ini bagaimana Nabi mengajarkan kita agar di dalam bersosial dengan masyarakat kita ya menjaga cara bicara. Karena lisan menjadi pintu fitnah. Anak perempuan kita diingatkan. Istri kita diingatkan. Jangan bicara yang dengan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu, yang mengundang hati orang-orang yang sakit untuk bisa menghadirkan fitnah di tengah keluarga kita. Ya, para ummahat juga tidak boleh ya membuka ruang kepada laki-laki yang tidak dikenal atau misalnya kawan-kawan lamanya. Makanya saya bilang grup-grup yang tidak perlu itu tidak perlu istri kita ikut. Mulai kita ini kan suka kali. Mungkin kalau ada angkatan TK, mulai dari TK punya grup. Angkatan SMP, SMA sampai nanti kuliah. Semua punya grup. Dan masing-masing kita punya cerita, ya kan? Dan ini bisa jadi itu adalah awal keburukan bagi kita dan keluarga kita. Saya bilang sama istri, enggak perlu grup itu semua. Cukup kita berdua aja punya grup. Enggak perlu grup orang lain. Kita cerita apa saja halal di sini. Enggak boleh dengan cerita orang lain. Kalau ada perlu boleh. Sampai saya bilang sendiri saya. Kecuali adalah grup-grup yang memang ya misalnya umum dan banyak orang. Rentan, Pak. Rentan kalau grup-grup angkatan itu sangat rentan. Fitnah. Entah kita mungkin yang cinan ke dia dulu. Atau dia yang cinan ke kita. Itu akan menjadi ruang itu. Akan menjadi ruang. Dan apalagi dalam kondisi iman kita lemah. Enggak perlu. Ya, kawal sampai situ. Dan bahkan mungkin ketika Ramadan nanti, fenomena yang sangat-sangat menyedihkan kita, apa? Buka bersama. Ini Ramadan berapa bulan lagi? 3 bulan lagi lebih kurang. Ya. Enggak perlu lah. Ya kan? Buka bersama, mulai angkatan TK sampai nanti mulai nanti angkat apa namanya? Orang kantor segala macam. Enggak perlu. Maghrib hilang, tarawih hilang. Ya kan? Kita minta surga. Minta ampunan. Ya Allah ya Rabbi, tidak perlu. Saya bilang tidak perlu kita ikut-ikut itu. Dan memang kawan-kawan kita barangkali itu nanti ya akan payah, sombong, ya macam. Kabari saja. Saya tidak bisa. Respon ya, jangan tidak respon pula. Nanti dikatakan sombong pula antum. Respon, afwan, ya kan? Mohon maaf, Anda tidak bisa. Sampaikan, respon. Kita dengan kawan-kawan yang barangkali belum ngaji, tetap bermuamalah tapi dengan muamalah hasanah. Bisa jadi Pak, dengan akhlak mulia kita, dia tertarik. Dia akan mendapatkan ya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita bicara yang baik-baik. Ya, jangan sampai kalimat ini menggores hati orang. Karena itu akan merusak. Ya, dan itu akan merusak agama kita sendiri. Maka tidak perlu. Nah, semua itu adalah hal-hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan. Yang perlu kita perhatikan. Ya, sama juga nanti kalau reuni-reuni kan. Ya, kita bawa istri, dia bawa istri, kita bawa anak. Kamu Masya Allah. Gitu kan. Orang-orang yang tidak paham dengan bersentuhan, barangkali bapak mungkin disalami. Mungkin nampak dari belakang, bapak dipegangnya langsung dari belakang. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Ya, kawan akrab dulu kan, alhamdulillah kita dapat hidayah. Kita coba menata hidup ini. Ya, nampak kawan lama dari belakang kan, dia nggak tahu di situ ada istrinya. Masya Allah dan lama kita nak jumpa ya. Gimana perasaan antum? Susah ndak antum dibuatnya itu? Balik ke rumah istri nak nyapa kita lagi itu kan? Kalau salah tingkah kita dibuatnya, maka jangan buka ruang-ruang itu. Nah ini kebersamaan ini harus kita lakukan bahwa jaga keluarga kita, ajarkan interaksi sosial masyarakat. Kita juga sebagai kaum laki-laki. Apalagi para ustadz ini banyak cobaannya Pak. Banyak cobaannya. Mulai nanti dari apa? Dari bertanya awalnya nanti ujung-ujungnya macam-macam. Ya kan? Banyak. Terfitnah. Saya alhamdulillah sering diingatkan doa istri. Hati-hati Bi. Alhamdulillah doakan terus gitu kan. Karena memang ya ada yang bertanya, pertanyaan itu ada ujungnya.
Gitu kan? Ada ujungnya, Pak. Dan saya belum sempat cerita itu ke istri saya. Wallahi. Dia buka, karena kami tidak ada pula, alhamdulillah. Saya tidak ada pula yang saya simpan-simpan. Karena semuanya. Ya, dia buka HP dimanapun. Tidak pun ya tahu bagaimana cara buka ya. Lihat WA segala macamnya. Ketika itu bukan di WA, tapi di DM. Ya. Panjang cerita, ujung-ujungnya minta jadi kawan. Saya bilang, saya ingat perkataan guru saya Dr. Dasman. Saya sering mendengar klip ini dari beliau. Saya bilang begini, sampan saya kecil, tidak muat untuk orang Ini dari beliau saya dapatkan. Wallahi saya bilang begitu. Sampan saya kecil, tidak bisa membawa orang banyak. Ini sudah hampir karam ini. Saya ceritakan, saya sampaikan. Dan belum lagi saya ceritakan itu sudah dibuka oleh kawan di rumah. Ya biasalah. Ini apa ini? Kata, biasalah. Kena teror sedikit pagi-pagi itu. Pagi-pagi itu, Pak. Saya bilang, coba baca sejak awal. Coba baca ceritanya dari awal seperti apa. Kan jelas itu. Dia bertanya, ujung-ujungnya dia minta kawan. Kan dia, saya bilang kan. Bukan saya. Dan coba kalimat saya itu terakhir. Baru sedikit. Aman. Gitu kan? Baru aman. Subhanallah, saya bilang saya ini tidak banyak, sampan kecil. Ini pun sudah hampir karam. Ya kan? Tidak bisa bawa orang banyak-banyak di sini. Ya kan? Maka ikhwafillah, banyak fitnah. Di kantor kita juga begitu. Di kantor. Siapa mungkin di antara kita ini yang kerja di kantor, di instansi-instansi. Sering apalagi misalnya kita ada banyak wanita sekantor dan seterusnya. Maka jaga diri, Pak. Jaga diri. Kalau rapat-rapat, pandai-pandailah. Saya dulu ketika masih ada amanah, kalau rapat, karena yang menjadi yang bekerja bukan kita saja, ada yang perempuan, ada yang ibu-ibu dan gadis-gadis kan. Maka saya biasanya mencari posisi aman. Kalau ada kawan sudah duduk, laki-laki 2 kiri kanan, saya minta selah itu. Duduk saya di situ. Karena kalau kita duduk duluan nih, yang lainnya juga duduk di samping kita. Nanti selfie pula kan? Di share pula di satu sosial. Allah. Ustaz Hidayat minta menjaga dia. Sebenarnya kita tidak mau duduk di samping kita dia. Saya juga belajar dari guru kita Dasman ini. Hati-hati beliau. Dulu pimpinan beliau ini. Ketika ada amanah setelah pulang dari Madinah. Rapat-rapat itu dia menjaga. Saya belajar dari beliau. Maka kita semuanya. Kalau rapat, apalagi misalnya makan siang. Kan biasa pimpinan terkadang makan siang kan? Makan siang. Itu tengok-tengok dulu. Biar orang duduk semuanya baru kita duduk. Atau duduk kalau sudah posisi aman. Kalau enggak, itulah tadi. Makan kita Ustaz, katanya kan. Dia pula yang ngambilkan nasi kita kan. Salah tingkah kita dibuat dia nanti. Ya, begitu. Jadi menjaga diri, Pak. Jangan sampai membuka ruang-ruang itu. Ya, jangan sampai. Apalagi kita misalnya dalam banyak hal. Atau mungkin dinas luar kota, ya kan? Dan mungkin bukan kita saja. Itu kan ada kesulitan-kesulitan bagi kita. Tapi sebagian orang mungkin tidak ada masalah. Tapi kita yang berusaha menjaga din ini, menjaga agama ini. Ya, itu akan menjadi tantangan besar bagi kita. Makanya selamatnya nggak ada jabatan ya Ustaz ya. Ya. Karena tidak harus kita berbuat nanti. Kalau rapat, apalagi ini sebelahnya wangi pula kan. Nah ini kan bikin terfitnah kita dibuatnya. Banyak orang yang tidak peduli. Belum lagi aromanya, belum lagi cara berpakaian, belum lagi tabarusnya, seterusnya. Banyak hal yang menyulitkan kita. Maka subhanallah, keluarga Nabi SAW mengajarkan kita agar bagaimana interaksi sosial kita di rumah tangga, di dalam masyarakat. Salah satunya cara bicara. Jangan bicara yang mengundang fitnah. Jangan bicara yang mengundang syahwat orang, terutama kaum wanita. Para ummahat, Nabi berpesan kepada keluarganya. Fala takhda'na bil qaul. Hati-hati. Ya, bicara yang
seperlunya dan bicara yang sewajar-wajarnya saja. Sehingga ibu-ibu selamat dan kita juga sebagai kaum laki-laki juga selamat. Baik. Pelajaran berikutnya ikhwah fillah rahimullah. Makanya di akhir ayat wa qulna qaulan ma'rufa. Katakan yang baik-baik saja. Katakan yang baik-baik saja. Baik kita menulis, baik kita berucap, katakan. Ikhwah, ingatkan ya. Jangan sekali-kali kita ini ya sampai ya baik itu menulis status di Facebook atau di WA kita misalnya, di status WhatsApp kita, tulis yang baik-baik atau katakan yang baik-baik. Karena banyak orang subhanallah tergelincir. Atau jangan suka memajang foto istri dan anaknya. Masya Allah, istrinya cantik ya kan? Anak-anaknya Masya Allah sehat walafiat. Bangga posting di Facebook, posting ini dan ya usah. Gak perlu. Karena akan banyak fitnah, bahkan mungkin mengundang al-ain, penyakit ain pada diri dan keluarga kita. Kalaupun istri kita barangkali ya bisa berpakaian syar'i dan bahkan dengan hijab yang tidak usah juga untuk kita posting-posting di status sosial kita atau di Facebook dan lain sebagainya. Ikhwafillah. Ayat yang ke-33 itu waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini ada dua. Pertama, bicara tentang tugas. Allah sudah memberikan tugas kepada kaum wanita untuk berada di mana? Untuk berada di mana? Waqarna fi buyutikunna. Di rumah itulah tempatnya wanita. Bentengnya wanita. Kemuliaannya wanita. Allah Pak yang menyuruh di rumah. Allah yang menyuruh waqarna fi buyutikunna. Bukan siapa-siapa, Allah yang menyuruh. Makanya kaum wanita kembalilah ke rumah. Jaga rumahnya, jaga bentengnya. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia pemimpin di rumah tangganya. Makanya memang seharusnya kalau sudah menikah tinggal dengan kalau menikah tinggal dengan suami, tinggal di rumah suaminya. Baik itu suaminya punya rumah permanen atau rumah non permanen. Dia tetap rumah suaminya, tinggal di rumah suaminya. Bukan tinggal di rumah mertuanya atau orang tuanya. Allah yang menyuruh. Tinggallah. Ini hari ini subhanallah. Semangat laki-laki keluar rumah. Begitu juga ibu-ibu hari ini pengen keluar rumah. Kalau sudah sama-sama keluar rumah, Pak, banyak yang terbengkalai. Tahu terbengkalai? Banyak yang tidak selesai. Coba lihat bagaimana Imam Ahmad menceritakan tentang ibunya. Imam Ahmad dibangunkan oleh ibunya. Imam kecil ini, sebelum jadi ulama besar hari ini. Dia siapkan air wudunya, dipakaikan bajunya di subuh hari. Bahkan Imam Ahmad menceritakan bagaimana kenangan indah bahwa ibunya memasukkan dalam abayanya di saat ibunya mengantarkan ke masjid di subuh hari agar anak kecil bisa salat berjamaah, bisa duduk dalam majelis ilmu, diantarkan. Hal itu diingat oleh Imam Ahmad, bahkan ibunya menunggu dia sampai selesai. Kalau ibu bekerja jam 7.30 mana sempat? Mana sempat, Pak? Bagaimana Imam Ahmad menceritakan kenangan indah itu, bagaimana sang ibu. Imam Malik menyiapkan bagaimana sebelum dia datang kepada gurunya untuk belajar ilmu, ya kan? Diberikan pakaian yang terbaiknya, diberikan sorban terbaiknya, dipakaikan kepada dia. Diberikan nasihat, nak, ambil adab ibumu, ambil adab dari gurumu sebelum kamu mengambil ilmunya. Ini ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang hebat. Bagaimana menyiapkan generasi? Saya pernah, Pak, ditanya oleh seorang mencari sekolah dia. Kebetulan datang ke sekolah kita, ketemu dengan saya. Sekolah ini
Dari jam berapa masuknya? Saya masuk bilang jam 7.30, keluar. Ya kalau yang ada kota 1 sampai 3 itu ya zuhur udah masuk, udah keluar bilang. Dan kalau yang konuninya jam 2. Oh, jadi enggak sampai sore ya Ustaz. Enggak sampai sore. Ikhwah tahu enggak jawaban kenapa dia milih sampai sore? Tahu enggak? Kenapa dia cari sekolah dari pagi sampai, kalau bisa sampai maghrib sekaligus? Kenapa? Kenapa? Iya, karena bapak ibunya bekerja, pergi pagi pulang, ya, jadi pulang malam. Pergi pagi nanti sama anak-anaknya, balik sama anak-anaknya ke rumah. Ada hak anak kita di rumah untuk disentuh dengan pendidikan. Inilah ketimpangan pendidikan kita hari ini. Dia kira anak itu baik aja di sekolah itu. Ya. Beruban gurunya karena perilaku anak itu. Dia kira anaknya baik-baik saja di sekolah itu. Yang bikin stresnya adalah ya anak bikin stres gurunya. Ada hak anak kita, makanya subhanallah pendidikan kita tidak bisa ya kita berikan porsi sekolah seluruhnya. Tidak bisa. Ada hak dia di rumah. Ada hak dia mendapatkan pendidikan dari ayah, dari ibu. Bukankah para ulama di antara hadis syair, al-ummu madrasah, idza adata sya'ban naqiyatul a'raq. Kalau engkau ibu itu adalah pendidikan, lembaga, Pak. Bayangkan seorang ibu menyiapkan ya seorang anak, itu sama dia menyiapkan generasi dalam lembaga. Seperti lembaga menyiapkan generasi. Dia adalah sekolah. Kalau engkau persiapkan seorang wanita, engkau menyiapkan generasi yang hebat di masa yang akan datang. Gitu. Maka perempuan ini enggak boleh bersaing keluar dengan para kaum laki-laki di rumah. Makanya di antara makna qawwamah, silakan buka tafsir Al-Qurtubi dan tafsir yang lainnya. Di antara makna qawwamah, apa itu qawwamah? Pemimpin, seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Di antara makna qawwamahnya apa? Menghadirkan, mampu mengembalikan istrinya ke rumah. Artinya kalau dia tidak mampu menghadirkan istri ke rumah, hilang qawwamahnya. Mau enggak disebut itu? Bayangkan, Pak. Ini kan berat. Apalagi kita berjumpa saat saya sudah bekerja. Dia bekerja, kita bekerja. Makanya orang yang paham dengan ayat ini mengembalikan istrinya ke rumah, yang mungkin dia dokter, yang mungkin dia ini dan itu dulu, pulang kamu ke rumah, jaga anak kita. Berani enggak itu? Itu qawwamatur rajul. Qawwamah itu. Itu laki-laki yang qawwam itu begitu mampu menghadirkan kembali istrinya ke rumah. Ke pokok tugas dia itu Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Tantangan kita kan keluarga. Apalagi anaknya sudah S1, S2, bahkan mungkin S3. Iya kan? Yang saya pernah, salah seorang mahasiswi kita, dokter di UIN, ya, Yusluddin, subhanallah anaknya baik. Ya, nikah dengan kakak kelasnya, kemudian Masya Allah, awalnya mereka bekerja, tapi anak mereka ini semangat pula punya anak kan. Lahir anak pertama, tak lama kemudian lahir anak kedua, yang kelima langsung dah. Kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Terjadilah. Sang suami mengatakan balik ke rumah. Dia taat pada suaminya, jaga anaknya. Tapi tantangan terberatnya apa, Pak? Orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Sehingga dia ceritalah, Ustaz, bagaimana saya menghadapi orang tua saya. Apa? Saya dibilang orang tua, kamu dulu nak, kami sekolahkan, kami kuliahkan. Ya. Harapan kami kamu ini bekerja. Harapan kamu punya penghasilan. Kalau hanya untuk melahirkan anak saja kerja kamu, dan kamu di rumah, tidak perlu kami kuliahkan. Ya Allah, Pak. Dahsyat tidak kalimat ini. Ini luar biasa. Orientasi orang tuanya ngapa? Kita kuliahkan anak kita, Pak. Kita masukkan dia ke pondok, kuliah dia. Untuk apa dia? Untuk apa? Menuntut ilmu. Agar dia faham dengan agamanya. Agar dia tahu.
Kalau suaminya nyuruh ke rumah, ya sudah. Makanya kita kalau ingin menikahkan nanti anak perempuan kita, hati-hati. Kenapa? Siap enggak mental kita? Karena suami itu akan menggeser posisi kita sebagai ayah. Karena ketaatan dia kepada suami lebih besar daripada kita nanti. Makanya Nabi berikan solusi 2. Calon menantunya itu harus diperhatikan 2 hal ini. Apa yang pertama? Agamanya. Yang kedua? Ini siapa yang mau menantu di sini lagi? Mudah-mudahan nampak baru. Enggak ya, ada kepala 6 nampaknya. Saya muda nampaknya di sini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazawwiju. Kalau datang kepada kalian para wali, orang-orang yang kalian ridai agamanya, yang kalian ridai akhlaknya, nikahkan. Nikahkan. Ini dia. Sehingga kisah ini pun terjadi kepada Hasan al-Basri. Saat itu ada seorang bertanya kepadanya tentang bagaimana cara menikahkan anak perempuannya. Kata Hasan al-Basri, nikahkan kepada orang yang beragama dan kepada orang yang memiliki akhlak. Apa sebab? Kenapa begitu? Karena kata Hasan al-Basri, andaikan suaminya atau suami dari anakmu mencintai putrimu, dia akan muliakan putrimu. Tapi kalau dia tidak suka kepada anakmu, dia tidak akan menyakiti fisik anakmu karena akhlaknya. Makanya laki-laki yang suka terbang tangan melayang ke muka istri itu iya. Tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki itu mulia. Tidak ada seorang laki-laki yang menghinakan, merendahkan seorang wanita kecuali dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan kamu. Maka ikhwafillah, inilah konsep bagaimana kita menghadirkan ya kehidupan kita dan keluarga kita, dan kita berharap anak-anak kita mendapatkan jodoh-jodoh yang terbaik. Kata Ustaz Dasman, biarlah ganteng, kaya, ya kan, asal beragama, atau dialah beragama asal kaya dan gagah, katanya. Kok dapet sodoh hancak Ustaz ini, alhamdulillah. Itu subhanallah. Atau bukan untuk anak kita, bisa jadi. Nah, ada yang mau nampaknya. Ikhwafilakumullah. Makanya ada orang, Ustaz, carikan anak istri. Gimana kriterianya? Nah, itulah Ustaz. Dia cantik, dia soleha, kalau hafidhah, Masya Allah, kalau bisa warnanya kulitnya putih, ikan hidungnya mancung. Kalau udah apik, dia ambo-ambo yang makin. Ini bareng kantu, kan begitu. Ya, kalau dapet macam ini katanya kan, sayang bawa ke kuah dia. Ya, untuk apa pula kasih sama antum? Nah, ada yang sempurna manusia ini. Ya kan? Makanya ketika nanti cari menantu bukan yang cocok penghasilannya. Masalah anak muda, saya pernah ngisi, Pak, pelatihan di UIN, masih mahasiswa, direktorat dulu Ustaz untuk kita. Kalau mau menikah enggak? Saya bilang, mau Ustaz. Dan semester tinggi sih. Tapi kendala pertamanya apa? Pertama yang ditanyakan orang tua itu apa? Apa kojon? Bapo gaji? Ini tidak bisa menjawab baru Ustaz. Dilarang kita bertanya? Tidak masalah. Bukan dilarang. Tapi jangan itu yang menjadi penghalang kalau dia tidak jadi menikah. Lihat Asia, kisah Asia itu. Apa kurangnya Asia? Hidup di istana. Semua ada yang ada. Apa yang diinginkan dapat. Tapi kaya yang dimiliki oleh suami yang tidak beriman, kesengsaraan yang dia rasakan, perasaan yang tidak bisa diungkapkan setiap malam, sampai doanya Asia apa? Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surgamu. Minta dia kepada Allah agar Allah bangunkan. Itu artinya tidak ada, Pak, kekayaan istana, rumah mewah, rumah besar, pembantu sekian orang di rumah. Tapi dapat suami yang tak beriman, tidak berakhlak, nol besar, Pak. Kesengsaraan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Sampai dia mengatakan, wa najini min Fir'aun. Selamatkan aku dari
Firaun ini dari suaminya. Kan Firaun itu suaminya. Ya, kalau ada istri kita sudah berdoa begini, hati-hati. Menangis malam-malam, Masya Allah istri soleha. Jangan menangis gara-gara kita. Ya kan? Bahasa bantal setiap malam istri saya. Doanya, ya Allah bangunkan untukku rumah di surgamu. Masya Allah. Solehanya istri saya ini. Jangan-jangan kenang tak betah dengan kita. Ya. Wa najini min qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Subhanallah, Pak. Maka yang cocok bukan hanya pemasukan, tapi yang cocok juga adalah agama dan akhlaknya. Ikhwafilahkumullah. Maka pesan ayat yang ke-33 ini, yang kedua tentang bagi tugas, kita yang keluar, istri yang di. Makanya sehebat apapun ibu-ibu di luar sana, ketika masuk ke rumah, satu di antara dua posisi. Imma dia sebagai istri bagi suami, dan dia bagi ibu bagi anak. Tinggalkan jabatan di luar, tinggalkan pekerjaan di luar. Kok sama balik sama-sama pulang ke rumah misalnya sore-sore, suami bilang, "Dek, mintakan air teh, mintakan air hangat, buatkan air jahe." Segera, Bu. Apalagi ibu-ibu tidak bekerja. Ya kan? Ibu-ibu yang masih di rumah ya punya tugas mulia untuk menjaga rumahnya. Makanya Pak, jangan kita kecilkan istri kita. Mana istrinya Pak? Istri saya tidak ada kerja di rumah aja. Jangan sepelekan itu. Itu pekerjaan rumah, itu pekerjaan berat. Kalau ingin tahu rasanya, mau tahu rasanya? Coba aja satu hari, suruh istri kita istirahat. Kita kerjakan. Biar tahu kita beratnya kerja rumah itu. Berat. Iya enggak Bu? Iya katanya. Tahu beratnya itu. Subhanallah. Tahu beratnya. Makanya soal kita bangga. Karena profesi dia itu Allah yang menyuruh kita. Dia untuk di rumah. Jangan kita sepelekan. Dan tentunya di rumah tidak hanya ya tidur saja kan begitu. Saya datang kepada Ustaz, gimana saya menyikapi istri saya? Saya bekerja sampai jam 2 malam apa. Kebetulan kerjanya di rumah usaha. Istrinya mana? Ya sibuk dengan handphone Ustaz. Nah ini fitnah. Ya, main handphone boleh saja. Tapi kalau suami di samping kita, Bu, ya, itu yang paling berharga. Makanya banyak orang serumah tapi tak sehati. Iya. Suami chat ke teman di Surabaya, ya kan? Yang istri chat temannya di Sumatera Utara. Masing-masing ketawa senyum masing-masing. Apalah cerita orang ini bilang kan? Hidup di rumah tapi masing-masing cerita. Ya kan? Dengan orang yang di luar sana. Suamimu adalah orang yang harus dihargai di depannya. Ngobrol, cerita, duduk, bercanda, ya, ketawa. Saya sampaikan soal teman surah bagaimana Nabi SAW interaksi dengan keluarganya. Subhanallah. Nabi itu menyempatkan bercanda, ketawa dengan keluarganya. Coba rasakan. Kapan terakhir kita bercanda dengan istri kita? Kapan kita terakhir kita ya bergurau? Makanya saya bilang, kalau ada bapak-bapak ini mencolek-colek sirinya di rumah, atau mencolek bahunya, itu kan? Mencanda istri, jangan marah Bu. Karena itu bagian kehidupan kita. Nabi mencontohkan, juga dilakukan Nabi SAW dengan kehidupan keluarganya, dengan ibunda kita. Maka yang kedua ayat ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini cara berpakaian. Jangan tabarruj, jangan berpakaian yang tidak baik. Pakai baju syar'i yang longgar, yang tidak transparan, yang tidak membelah badan, ya kan? Dia pakai rok juga, tapi belah sampai ke pinggangnya kan gitu. Makanya pakaian syar'i itu diantaranya 3 hal, ya kan? Yang pertama tidak transparan. Cari bahan yang tebal. Kalau baju putih, kasihlah baju di dalamnya, baju kaos. Saya ingat dengan Dr. Rasman dulu ketika kami di Saudi. Kami ingatkan orang-orang kampung kami yang haji, kami datangi kloternya. Sampaikan ke jemaah ibu-ibu ini. Ya kan, kalau di Mina itu hari tasyrik 11, 12, 13 kan melontar itu kan. Bayangkan, melontar, berjalan dari maktab sampai ke Jamarat. Itu kan pulang lagi, panas, berkeringat, ya kan. Orang kita ini suka pakai baju-baju Bu. Ya dulu kan pernah kita ingatkan Ustaznya. Kita ingatkan mereka. Apa katanya? Mata Ustaz itu yang celilitan kan. Awak pula disalahkan.
Saya masih ingat itu. Kami kasih tahu ketua kloter, tolong ingatkan jemaah-jemaah orang kampung, nenek-nenek kita, mak-mak kita nih, pakai baju putih silakan, tapi ya pakailah yang baju kaos di dalamnya, ya kan? Atau baju yang enggak tebal. Ini udahlah baju putih, enggak pakai baju kaos, jilbabnya jilbab yang ya. Apa yang terjadi? Ya kan? Kalau sudah keringatan, badan nempel, baju nempel ke bawah. Nah, kami ingatkan, awak belum disalahkan. Ustaznya perhatiannya ke situ tuh katanya. Ya subhanallah, kita ingatkan orang-orang supaya benar dalam berpakaian. Cari baju yang tidak transparan, cari baju yang longgar, artinya tidak menutup. Makanya subhanallah, ya perempuan kan boleh untuk dilebihkan, ya kan? Jangan pas-pas badan. Ini anak SMP baju dia anak SMA tapi pakai baju SMP, macam mana? Susah kita dibuatnya. Balik terus kita ke rumah dibuatnya kayak gitu kan? Iya kan gitu. Banyak itu di luar sana itu. Baca anak-anak ada kuliah, umur SMA, pakai baju-baju sempit-sempit. Ya, yang paling takut kita di bandara hari ini kan? Paling takut kita di bandara itu. Ya subhanallah. Ya, enggak tahu lah entah kemana mereka belajar ya kan? Entah kemana mereka berkaca untuk berpakaian itu. Waliyatubillah. Nah, anak-anak perempuan kita, istri kita, ingatkan. Kalau kita buka tafsir, Tabarruz Zaliyah ini panjang penjelasannya Pak. Ya. Dulu mereka ya tawaf itu ya tidak berbaju. Atau mereka, saya pernah membaca tafsir bahwa di antara tabarrujal jahiliyah itu ya memang berpakaian tapi dililit-lilit saja, macam pakaian India itu. Lilit-lilit, atau mungkin dia pakai jilbab tapi hanya di atas menutup saja. Itu tabarrujal jahiliyah. Silakan buka dan tafsir. Berbagai pendapat ulama tafsir tentang tabarrujal jahiliyah itu. Cara berpakaian diajarkan oleh Nabi, jangan keluarga muslim ini berpakaian dengan pakaian tabarruj, dengan berpenampilan tabarruj. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah, dan dirikan salat, bayarkan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah. Ini bayarkan zakat ini subhanallah gimana ya? Sementara istri tidak bekerja, disuruh bayar zakat, Ustaz. Gimana tuh Ustaz ya? Dirikan salat, bayarkan zakat. Macam mana kami Ustaz nak bayar zakat? Kami tidak bekerja. Terus gimana? Makanya beri istri kita uang. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Sedekah kita. Bernilai sedekah itu. Makjur kita. Kita diberi pahala Pak. Maka orang sering terkadang melihat beri uang di luar sana itu Masya Allah teringat nih pahala. Ini amal soleh. Tapi untuk ngasih istri enggak ingat itu amal soleh. Padahal itu yang terbaik kepada orang terdekat. Istri kita, anak kita. Ya. Makanya kalau kita bicara lagi, panjang cerita kita begini. Ya. Sumber rezeki perempuan itu diantaranya 4. Pertama adalah mahar. Mahar itu adalah sumber rezeki pertama yang dapat dari suaminya. Ya, kalau maharnya seperangkat alat sholat, ya itulah harta pertama istri kita. Ya kan? Atau sebentuk cincin emas, itulah hartanya. Bahkan kita tidak boleh intervensi. Bahkan orang tua tidak boleh intervensi. Itu mutlak milik dia. Ya. Kalau maharnya surat Al-Fatihah, maharnya misalkan, itulah harta pertama istrinya. Yang kedua warisan. Sumber rezeki istri itu adalah warisan. Yang dia warisi dari orang tuanya. Makanya kalau menikah dengan orang yang sudah menikah orang tuanya, tanyakan. Ya kan? Kamu punya harta enggak? Saya punya harta bang katanya 10 ruko di Jalan Sudirman misalnya. Ya mantap nih itu kan. Jangan diklaim itu harta kita. Itu harta dia. Kalau disewakan sama dia ada hasilnya untuk dia. Tapi kalau dia kasih kita boleh tidak? Cina nambo kontrak dohnya kan. Kalau dia kasih kita boleh-boleh saja. Ya artinya kita itu harta dia. Kalau dia jual dapat 1 M 1 ruko, itu harta dia. Bang saya jual 1 ruko itu 1 M saya ingin wakafkan. Apa kita bilang? Jangan dek, kasihan itu. Enggak apa-apa, mantap. Wakafkan di jalan Allah SWT. Begitu. Saya nazirnya. Saya tukang kelola, enggak apa-apa. Ya subhanallah. Jadi harta istri, itulah warisan. Yang kedua, yang ketiga hibah. Hibah, itu pemberian. Hibah ini luas. Kita beri istri kita,
mungkin dia hibahkan oleh orang tuanya, oleh kakaknya, atau mungkin sahabat-sahabatnya. Misalnya kita uang belanja kita misalnya ya sebulan 20 juta. Tinggi-tinggi contoh enggak salah kan? Contoh. Kalau kenyataannya enggak juga enggak masalah kan gitu kan. Misalnya kasih uang, kata istrinya, "Bang, masih sisa uang semalam 20 juta ini. Di akhir bulan ada 20 juta, sisa 5 juta. Kita kasih. Dah, ambil sama adik. Ini pemberian kita." Ya sudah. Untuk dia itu. Untuk dia. Udah kasih itu. Itu pemberian. Atau mungkin dihibahkan oleh bapaknya mobil. Boleh pulang istri dia bawa mobil aja, nyetir kan. Mobil siapa? Bapak yang kasih. Itu punya dia. Jangan klaim itu untuk ya milik bersama. Makanya dalam Islam itu harta istri. Harta kita. Tapi walaupun istri kita, ya dia tidak punya pekerjaan, tapi di sinilah kita memberi. Sehingga nanti sampai mereka sendiri bisa membayarkan zakat. Kalau salat, wa aqimnas shalah wa atina zakat wa atina Allah wa rasul, taat pada Allah dan Rasul. Innama yuridu Allah liyuthiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini tentang pembagian tugas dan cara berpakaian. Yang terakhir di rumah adalah keteladanan. Ya, mengajarkan tentang keteladanan keluarga. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabir. Di sini keluarga Nabi SAW, di mana semua ayat yang turun yang tidak didengar oleh orang lain atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, maka disampaikan pula oleh ibunda kita para ummahatil mukminin, ya, disampaikan itu. Makanya subhanallah dalam kehidupan rumah tangga ini banyak hadis-hadis yang diceritakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Karena Nabi memang jatah di rumah Aisyah itu 2 malam. Banyak dia mendengarkan apa-apa kehidupan rumah tangga. Sampai sahabat bertanya, Al-Aswad bertanya, "Qila wa ma yasna'un Nabi SAW fi baiti?" Apa sih yang dibuat Nabi di rumah? Ditanya kepada ibunda kita Aisyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi itu ya membantu keluarganya. Thumma kharaja ila shalah. Kalau azan sudah dikumandangkan dia salat. Maka Nabi SAW melakukan hal di rumahnya. Ya kan? 2 hari Nabi di rumah Aisyah. Kenapa? Kan seharusnya 1 malam 1 malam. Tapi kenapa Nabi di rumah ibunda Kak Aisyah 2 malam? Apa sebab? Jatah istri yang kedua. Yang tua. Siapa istri yang tuanya? Kok bisa Aisyah dapat jatah 2 malam, yang lain 1 malam? Istrinya Saudah tanazal. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak butuh dengan malammu." Dan Nabi rela. Karena memang termasuk istri yang tua itu Saudah. Ya, Nabi SAW menikahi di kota Mekah itu 3 wanita. Yang pertama apa? Khadijah. Yang kedua Saudah. Dan yang ketiga Aisyah. Apakah Saudah dan Aisyah? Itu khilaf para ulama. Al-muhim, Saudah dan Aisyah dinikahi di kota Mekah. Dan Nabi serumah dengan Saudah di Mekah. Dan Nabi baru serumah dengan Aisyah ketika sudah di Madinah. Maka Saudah mengatakan, "Saya berikan kepada Aisyah." Makanya di antara yang paling akur dari istri Nabi kita SAW adalah Saudah dan Aisyah. Ya, kan? Akur. Ya, maka subhanallah Aisyah mendapatkan jatah 2 malam. Dan semua ibunda kita mulia. Orang yang paling, makanya subhanallah ada sebuah kitab, nama kitabnya An-Nisa fi Baitin Nubuwah. Sudah diterjemahkan. Dikarang oleh Abdurrahman bintu Syati, ya, seorang doktor dari Mesir, ya. Dia menulis buku ini. Di dalam mukaddimah dia menceritakan Rasulullah SAW adalah orang laki-laki yang paling hebat. Karena semua istrinya merasa dialah orang yang paling dicintai oleh baginda kita SAW. Hebat enggak coba? 9 istri yang Madinah, dia merasa orang yang paling dicintai.
Kau cuman satu, tak ada 20 perasaan cinta. Subhanallah. Karena Abdurrahman bin Tasyati ini menulis ketika itu posisinya sebagai istri kedua. Menulis dengan rasa dan cinta, ya nak? Menulis dengan rasa dan cinta. Dia dinikahi oleh dosennya. Nikah oleh dosennya, dia menikah dan menulis buku itu. Bukunya luar biasa, bagus. Ya, silakan Ustaz di sini suruh baca buku itu ya. Bagaimana khusus para umahat, para ibu-ibu kita supaya mereka bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah para istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi keluarga teladan adalah keluarga yang membaca ayat-ayat Allah dan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ibu-ibu di rumah itu bukan sekedar ya interaksi, tapi hidupkan Al-Quran, ya hidupkan hadis Nabi SAW. Dan posisi ya keluarga Nabi SAW untuk menyampaikan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya kan? Apapun yang Allah turunkan di ayat-ayat Allah, apakah hadis Nabi SAW, maka sampaikan. Jadi pelajaran. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi guru bagi umat 40 tahun setelah Nabi SAW wafat. Dia menjadi guru bagi umat ini. Banyak ilmu yang dia sampaikan, banyak pelajaran yang ia sampaikan kepada umat ini. Inilah kisah teladan dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana keluarga yang sangat barokah, keluarga yang indah, keluarga yang selalu melahirkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya. Maka tidak mustahil, ikhwafillah, kalau kita ingin menjadikan potret keluarga Nabi ini dalam kehidupan rumah tangga kita, lakukanlah. Yang pertama apa tadi? Dah lupa. Tentang orientasi keluarga. Ya, sudah kajian kita, yuk sama-sama kita orientasi keluarga kita. Bukan hanya duniawi, semata, tapi tujuan kita adalah akhirat, Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga ini dijaga. Jangan sampai masuk kepada dosa fahisyah yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Tentang kesolehan keluarga. Ya, istri yang salehah membantu ya membuka pintu-pintu rezeki bagi keluarganya. Yang keempat apa? Interaksi sosial harus dijaga. Jangan bicara dengan cara bicara yang mendayu-dayu. Bicaralah seperlunya. Interaksilah sewajarnya. Kita dan istri kita. Ini kita tidak menjaga, istri kita disuruh menjaga. Nah, kita harus menjaga. Yang kelima apa? Pembagian tugas dan cara berpakaian. Pembagian tugasnya bagaimana? Istri di rumah, itulah fitrahnya. Ayah bekerja keluar, jangan dibalik. Ya, suami menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Istri yang menjadi bekerja. Kita ini tulang punggung. Istri kita tulang rusuk, jangan dibalik. Jangan dibalik posisinya. Kita yang menjadi tulang rusuk, istri kita menjadi tulang. Kita ini bekerja. Ya, maka itu yang kelima. Yang keenam apa? Keteladanan keluarga. Keluarga yang teladan apa? Menghidupkan ayat-ayat Allah di rumahnya dan menghidupkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, 6 ini kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang barokah seperti mana keluarga Nabi SAW. Allah muliakan, Allah berkahi anak dan keturunannya. Maka subhanallah, kalau urusan pasangan suami istri itu selesai, untuk mengurus anak itu insya Allah lebih mudah. Untuk lebih mudah. Kalau suami istri sudah selesai, komunikasinya lancar, ya kan? Hubungannya baik, ya kan? Kemudian hatinya lepas, insya Allah untuk mengurus anak itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena saling paham dengan tugas, peduli dengan keluarga. Wallahu ta'ala alam. Mungkin terlalu panjang, mohon maaf. Ya, kalau alhamdulillah jazakallahu khair kan telah bersabar di dalam menyelesaikan kajian kita pagi ini, dan mohon maaf kalau menunda pekerjaan antum di luar. Semoga Allah azza wajalla berikan kebaikan kepada kita semuanya. Allah berikan
kita kemudahan membina keluarga kita, selalulah baca Al-Quran dan ambil potret-potret indah dari kehidupan keluarga mereka. Ada keluarga Ibrahim alaihissalam yang mana setiap lentunan doa, setiap kata menjadi panduan dalam kehidupan keluarga. Nabi Ibrahim, silakan buka surat Ibrahim ayat 33 sampai 39. Belum lagi keluarga Imran, ya, dari 31 ya sampai ayat 6 ayat berikutnya, ya. Belum lagi keluarga Luqman, belum lagi keluarga-keluarga yang lain, keluarga Yakub alaihissalam, belum lagi keluarga, misalnya keluarga, kisah keluarga Nabi Daud alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Semua itu panduan. Apa saja yang kita butuhkan tentang keluarga ada semua. Ustadz, bagaimana kami seorang wanita yang tanpa suami? Ada panduannya. Belajarlah kepada Hana, ibunya Maryam. Ustadz, bagaimana kami mendidik anak yang suami kami jauh bekerja di luar kota? Ada panduannya. Hajar, Ismail dengan Hajar di Mekah. Ibrahim di mana tinggal? Di Palestina. Belajar dari mereka. Bahkan anak yang dibesarkan oleh orang lain. Makanya apapun ya situasi dan kondisi, kita pengen anak kita lahir istimewa. Ada orang yang lain yang dijaga oleh anaknya, dijaga oleh orang lain, seperti Maryam dijaga oleh Zakaria. Bahkan Nabi Musa dibesarkan di kerajaan, di raja, ya di tempatnya orang yang paling zalim. Tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apapun ya bagaimanapun keadaan, karena tidak semua keluarga ini beruntung sejak awal. Ya, kalau Nabi Sulaiman jadi raja, wajar karena bapaknya raja. Ya, tapi banyak orang yang mungkin kehidupannya di kampung seperti mana Yusuf, penuh dengan penderitaan dalam setiap episode kehidupannya, tapi akhirnya dia menjadi orang yang hebat, pemimpin di Mesir. Nah, semua kisah-kisah itu Allah suguhkan panduannya dalam Al-Quran. Silakan nanti para ustaz-ustaz di sini untuk membacakan, menelaah kisah-kisah keluarga dalam Al-Quran. Sungguh sangat luar biasa. Wallahu ta'ala bisawab. Terima kasih sekali lagi. Dan saya cukupkan demikian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.